Hello everyone, welcome back to my another video. If you're new in this channel, so let me introduce myself. My name is Ayu, yeah, not the Korean singer Ayu, it's the Indonesian one. Oke, so kali ini aku mau share tentang bagaimana cara menyampaikan kegiatan yang sedang kita lakukan dalam bahasa Inggris. So, without further ado, let's get started. Oke, jadi di video sebelumnya, kalau boleh kalian cek di sini, aku sudah jelaskan bahwa dalam bahasa Inggris itu ada 3 pembagian waktu, yaitu ada past, ada present, dan ada future. Past masa lalu, present masa sekarang, dan future masa depan gitu. Nah, 3 bagian waktu ini akhirnya kita sebut sebagai tenses ya. So if you wanna check kayak misalnya the whole tenses gitu, apa aja sih tenses dalam bahasa Inggris, boleh banget cek dulu video yang tadi ada linknya di sini ya. Nah, terus hari ini kita mau bahas nih salah satu cabang dari tenses tersebut, yaitu untuk yang present atau masa sekarang. Khususnya lagi masa sekarang yang sekarang banget lagi kita lakukan atau lagi berlangsung. Gitu. Nah, makanya namanya present continuous atau progressive, karena memang present itu sekarang, masa sekarang, dan progressive, in progress, sedang berlangsung. But kalau misalnya kalian dapat namanya itu kayak continuous itu sama aja kok, sama aja kayak progressive ini gitu. Jadi tetap present continuous, present progressive are the same thing ya. We talk about something in progress atau sesuatu yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya berlangsungnya itu kayak apa aja sih? Nih, ada 2 conditions yang aku bakal share di sini. Contohnya yang pertama misalnya lagi berlangsung banget saat kalian ngomong nih. Misalnya sekarang aku lagi ngapain? Aku lagi rekaman dong. Aku lagi rekaman gitu, lagi ngomong depan kamera. I'm talking. I'm recording video. Kayak gitu. Itu konteks yang pertama. Situasi atau kondisi yang kedua yaitu misalnya kalian gak ngelakuin hal itu sekarang, tapi kalian ngelakuin itu like in a certain period. Kayak misalnya dalam 1 tahun tuh kalian punya suatu project atau suatu hal yang kalian lakukan dalam kurun waktu setahun. Contohnya misalnya, anggap aja aku misalnya kayak penulis gitu ya. Penulis, terus salah satu teman aku nanya, "Ayo, project kamu tahun ini kamu nulis apa?" gitu. Aku tahun ini lagi nulis novel nih gitu. So aku bisa bilang kayak I'm writing a book this year, kayak gitu ya. So meskipun nggak dilakuin pada saat ngomong ya, tapi kegiatan itu dilakuin dalam jangka waktu tertentu and you're still doing it like continuously doing that, kalian tetap juga bisa menggunakan present continuous atau present progressive ini saat kalian ngomong gitu. Nah, selanjutnya setelah kita paham konteksnya bahwa present continuous atau present progressive ini untuk hal yang sedang berlangsung atau sedang terjadi, selanjutnya gimana sih cara buat bikin kalimatnya, gimana caranya buat ngomong dalam bahasa Inggris sesuatu yang sedang berlangsung itu. Nah, mungkin aku butuh bantuan slide berikut ini. Nah, ini dia present progressive atau present continuous. Coba kita lihat gambar berikut ini. Sebut saja dia mawar. Mawar dalam bahasa Inggris adalah rose. So, di sini kayaknya si Rose ini lagi ngirim email deh. So, we can say Rose is sending email right now. Nah, sekarang yuk kita ekstrak apa saja yang perlu kita butuhkan untuk membuat kalimat tadi. Yang pertama ada Rose sebagai subjek. Rose ini bisa kita ganti dengan subjek lain, contohnya I, you, we, they, he, she, it. Tergantung konteksnya ya. Nah, untuk we, kita bisa modifikasi atau kita bisa ganti contohnya dengan my friend and I. Kemudian they bisa kita ganti the children, he bisa kita ganti my brother, Ferguson. Kemudian she bisa kita ganti my mom atau Siska. Kemudian it di situ bisa kita ganti the chair, my cat, seperti itu.
Komponen yang kedua ada is, itu sebagai to be, dan to be di sini tergantung dari subjek yang kita gunakan tadi. Komponen kedua ada sending, di situ sebagai verb ing. Verb ing di sini contohnya send tambah ing jadi sending. Itu yang biasa. Ada yang luar biasa, misalnya make tambah ing jadi making. Huruf e-nya diganti jadi i. Kemudian sit jadi sitting. Huruf T-nya di situ di double ya, nggak boleh cuma satu. Kemudian lie into lying. IE-nya diganti langsung dengan huruf Y. Kalau misalnya kalian punya contoh lain bisa tulis di komen ya. Kemudian email di situ sebagai objek, dan yang terakhir ada right now di situ sebagai time signal, bisa diganti dengan at the moment, this year, this morning, this month. Kalau ada contoh time signal lain, boleh juga ditulis di komen di bawah. Nah, sekarang gimana kalau ternyata tebakan kita tadi salah? Rose itu nggak lagi ngirim email, ternyata she is chatting with her friend. Dia cuma chatting sama temennya. Nah, cara kita untuk merevisi kalimat tadi bisa dengan menambahkan not. So, kalimatnya menjadi Rose is not sending email right now. Untuk struktur kalimatnya bener-bener sama kayak tadi, cuma disempilin not doang antara is dan verb ing-nya. Jadi Rose is not sending email right now. Is not sending. Is not sending. That's the only difference. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau kepo-kepo atau kita mau iseng nanyain basa-basi gitu ya tentang hal yang sedang dilakukan orang lain ya, lagi ngapain sih gitu, caranya gimana ya? Nah, di sini ada beberapa kalimat contoh untuk menanyakan kegiatan yang sedang orang lain lakukan. Misalnya, are they eating the cake? Nah, di sini are they eating the cake, kalimat ini bisa kalian modifikasi, misalnya are you eating the cake atau is she eating the cake, tergantung konteksnya ya. Nah, yang kedua ada what are they doing. Nah, di sini juga bisa kalian modifikasi, misalnya what are you doing, what is she doing gitu. Kalimat yang ketiga ada where is she going, dia mau lagi kemana sih gitu. Terus yang kalimat keempat itu ada who are you talking to. Nah, ini juga bisa dimodifikasi, misalnya who are you looking at, lagi ngeliatin siapa sih gitu. Oke teman-teman, akhirnya sekarang kita sampai di big concept. Di sini aku menegaskan lagi hal yang kita pelajari di video kali ini, yaitu tentang hal yang sedang berlangsung. Untuk menyatakan hal yang sedang berlangsung itu pakai present continuous atau present progressive, dan yang perlu kita butuhkan adalah to be dan verb ing. Untuk to be-nya pastinya dalam bentuk present ya, yaitu is, am, atau are, tergantung subjeknya. Untuk lebih mudahkan lagi, kalian bisa pilih shortcut, yaitu ingat hal yang sedang berlangsung, langsung ingat to be plus verb ing. Nah, gampang banget kan, cuman tinggal ingat to be dalam bentuk present dan juga verb ing, kalian sudah bisa buat kalimat dalam bahasa Inggris untuk sesuatu yang sedang kita lakukan gitu ya. Nah, sekarang aku ada beberapa contoh nih kegiatan ya, coba kalian buat dalam bahasa Inggris. Aku tuh lagi ngapain sih gitu. Silahkan dilihat gambar-gambar berikut ini. Okay guys, so here I'm trying to mime several activities. Please guess what I am doing in this video. Good luck. Oh yeah, you can write it down on a piece of paper, or maybe you can also speak it out loud and check the answer at the end of this video.
Oke, itu tadi penjelasan sekaligus contoh sekaligus latihan singkat ya tentang present progressive atau present continuous. Semoga bisa membantu dan bermanfaat ya, dan bisa membantu kita semua untuk mengungkapkan kegiatan yang sedang kalian lakukan dalam bahasa Inggris. Don't be shy to make mistakes, don't be afraid to make mistakes because English is our foreign language, so don't be afraid. Yeah, just try and do your best. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.